Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil abdi wal insan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan. Kalau seandainya kita kumpulkan kayu-kayu di hutan sana, kita jadikan ia sebagai pena. Dan kalau seandainya kita kumpulkan air laut, air hujan dan air sungai, kita jadikan ia sebagai tinta. Dan kalau seandainya kita kumpulkan seluruh dedaunan yang ada di dunia ini, kita jadikan ia sebagai kertas. Timbul pertanyaan, untuk apa itu semua hadirin? Tak lain dan tak bukan, hanyalah untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kaum muslimin tidak tertulis nikmat-nikmat Allah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita begitu besar. Dan Allah Subhanahu telah memberikan nikmat yang lebih penting bagi kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mulia yaitu kepada ayahanda rohani kita bersama, yakni Abun, selaku pimpinan Pondok Pesantren Istiqamatuddin Babul Jannah Serambi Aceh, ma'a ummi sekeluarga beliau. Dan kepada alim ulama, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata-kata ta'zim wa takrim, yaitu kepada baik Dewan Guru Putra maupun Dewan Guru Putri yang sudah menjalankan roda pendidikan Islam di daerah yang kita cintai ini. Dan kata-kata ta'zim wa takrim, penghormatan saya yaitu kepada seluruh juri yang sudah menilai kami dengan nilai seadil-adil mungkin. Dan kepada tungku moderator yang sudah membasahi lidahnya untuk memanggil nomor undian saya, yaitu kepada hadirin sidang pendengar yang insya Allah calon penghuni syurga. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sidang pendengar yang insya Allah calon penghuni syurga. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermacam-macam ragam. Ada manusia yang banyak dengan ilmu dunia, ada pula manusia yang banyak dengan ilmu agama. Ada manusia yang jabatannya berada pada posisi paling tinggi, ada pula manusia yang jabatannya manusia yang ekonominya mencolok. Namun apabila manusia tersebut tidak memiliki akhlakul karimah, maka derajatnya tidak lebih tinggi daripada derajat-derajat orang yang rendah. Atas dasar inilah, pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat
yang berorientasikan keutamaan akhlakul karimah. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sidang pendengar yang insya Allah calon penghuni syurga. Nabi pada awal diangkat menjadi Rasulullah. Beliau pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus akan aku ke permukaan bumi ini, kata Rasulullah, tak lain dan tak bukan, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Prioritas dan risalah-risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah tak lain dan tak bukan, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak-akhlak manusia perlu diperbaiki karena kaum muslimin. Karena akhlakul karimah manusia tidak sama. Ada akhlak yang pada posisi paling tinggi, ada yang rendah, ada yang hina, ada pula yang mulia. Dan watak pikirannya pun berbeda-beda antara satu sama lain. Ada yang bersifat penyayang, ada pula yang kejam. Ada yang bersifat lemah, ada pula yang kasar. Hadirin sidang pendengar yang insya Allah calon penghuni syurga, maka ajaran akhlakul karimah akan berperan sebagai solusi panglima agama Islam. Agama yang terkenal di seluruh jagat raya memiliki akhlakul karimah. Karena manusia-manusia yang tidak memiliki akhlak laksana boh kaye hanaboh. Manusia diciptakan oleh Allah sungguh banyak akhlakul karimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmizi meriwayatkan hadis Rasul, yaitu barang siapa yang mengajari kepada anaknya akhlakul karimah, maka lebih baik daripada bersedekah satu sa'. Dalam artian bahawa akhlakul karimah lebih mahal daripada emas permata, intan mutiara. Sekarang sudah dibalik. Emas permata lebih mahal dari akhlakul karimah, intan permata. Kenapa? Yaitu karena akhlakul karimah lebih mahal daripada emas mutiara. Hadirin dewan juri yang mulia, kita orang Islam ikut-ikutan mencuri budaya orang luar, padahal agama kita Islam sudah perfect. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlakul karimah berperan sebagai solusi kemajuan bangsa. Salah satu pembangunan yang paling penting yaitu pembangunan moral bangsa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi kamu. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya akhlak sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk laku pemuda padang Sahara tersebut. Jikalau pemimpin-pemimpin yang mempunyai akhlak laksana akhlak baginda Rasulullah, niscaya negeri ini akan maju. Dan kalau seandainya hakim yang menghakimi dengan memiliki akhlakul karimah, sungguh tidak ada kericuhan dan bentrok warga
di persidangan. Dan bila di negeri ini yang mempunyai akhlak baginda Rasulullah, yang mempunyai akhlak laksana akhlak baginda Rasulullah, niscaya kaum muslimin, rakyat semakin maju dan pintar. Namun sebaliknya, jikalau yang menjadi pemimpin yang mempunyai akhlak laksana akhlak baginda Rasulullah, niscaya rakyat semakin maju dan rakyat semakin pintar. Dari uraian di atas, Al-Fakir ingin memetik beberapa syarahan singkat. Yang pertama, tujuan Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini tak lain dan tak bukan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Diutus akan aku ke permukaan bumi ini tak lain dan tak bukan, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Kaum muslimin, sidang pendengar yang insya-Allah calon penghuni syurga, tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwad fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal hanyalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlakul karimah. Kalau sudah ada kita memiliki akhlakul karimah, hidup kita kaum muslimin akan senang dunia maupun akhirat. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sidang pendengar yang insya-Allah calon penghuni syurga, ingatlah Imam Tirmizi meriwayatkan hadis Rasul, barang siapa yang mengajari kepada anaknya akhlakul karimah, maka lebih baik daripada bersedekah satu sa. Ite bengah di MF sabe, senang tat hati subuh kateka. Munyoji tanya kaum muslimin akhlak hanale, semisal bangke hudip sino lam dunia. Usikum binafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.